It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go, take a look at the 5 and 10. It's glistening once again, with candy canes and silver lanes aglow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store, but the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. Bersama kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami untuk menyembah Engkau. Biar dari ketinggian tahta-Mu Kau menyelidiki setiap hati kami yang haus dan rindu akan Engkau pagi hari ini. Penuhi kami dengan hadirat-Mu. Puaskan haus jiwa kami ya Bapa akan hadir-Mu ya Bapa. Terima kasih berkat pemeliharaan-Mu sampai hari ini. Sungguh Engkau Maha Agung Segala Tinggi. Terpuji-pujilah Engkau Bapa kami. Glory bagi-Mu ya Bapa. Glory bagi-Mu. Bapa, dari ketinggian tahta-Mu Kau selidiki setiap kalbu. Ada semua insan di bumi, Kau yang menguji. Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapan. Bapa, dari ketinggian tahta-Mu Kau selidiki setiap kalbu. Pada semua insan di bumi, Kau yang menguji. Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapan-Mu. Kiranya Engkau temukan di mata-Mu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatan-Mu terindah dalam hidupku, kebahagiaan
melihat kami dari ketinggian tahtamu. Dari ketinggian tahtamu, Kau selidiki setiap kalbu. Ada semua insan di bumi, Kau yang menguji. Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapanmu. Kiranya Kau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanmu terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hatiku. Kiranya Engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatan terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat Bapa dari ketinggian Bapa, dari ketinggian tahtamu, Kau selidiki setiap kalbu. Pada semua insan di bumi, Kau yang menguji. Aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapanmu. Kiranya Kau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadiratmu. Kiranya Kau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadiratmu. Di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadiratmu, kebahagiaan di hadiratmu, kebahagiaan di hadiratmu.
hadirat-Mu. Terima kasih Bapak buat kesempatan kembali bagi kami pada pagi hari ini untuk kami memuji, menyembah Engkau. Bahkan saat hari ini kami merindukan suara-Mu Bapak, untuk menasehati kami, mengajar kami, supaya kami benar-benar hidup menjadi orang-orang yang kesukaan-Mu Bapak. Kau temukan kami ditemukan orang-orang yang menyukakan hati-Mu. Bapak, berfirmanlah bagi kami, pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apa ini Bapak, untuk Engkau menyampaikan suara-Mu bagi setiap kami pada saat hari ini. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kami ketidaksetiaan kami, tidak menghormati Engkau, tidak menghargai Engkau dalam setiap hidup kami. Ampuni kami Bapak, ampuni setiap kami Bapak, ampuni setiap kami Tuhan. Ampuni setiap anak-anak-Mu yang tidak menghargai Engkau, yang tidak menghormati Engkau, menganggap Engkau sepele dalam hidup ini. Ampuni kami Bapa, beri kami kesempatan Tuhan. Beri kami kesempatan. Dan kami merindukan Engkau terus berbicara bagi kami, untuk kami disadarkan, untuk kami takut dan gentar kepadamu ya Bapa. Supaya hidup kami ini benar-benar hidup yang mempersembahkan, hidup yang berkenan kepadamu ya Bapa. Kau menjamah setiap hati kami. Bagimu tidak ada yang mustahil Bapa. Bagimu tidak ada yang mustahil. Kami melihat kemuliaan-Mu dinyatakan Bapa. Saat hari-hari ini Kau akan menyatakan kemuliaan-Mu. Ada orang yang Kau temui, orang-orang yang menyenangkan Engkau, menyukakan Engkau. Masih ada Bapa, masih ada orang-orang yang tetap setia kepada Engkau, orang yang mengasihi dan menghormati Engkau. Kami akan melihat kemuliaan itu dinyatakan. Setiap lutut bertelut menyembah Engkau, setiap lidah mengaku bahwa Engkau Tuhan Juru Selamat yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Kami sambut firman dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa sulit dan berat orang yang benar-benar menjadi kesukaan Tuhan. Tidak cukup cuma kita memuji Tuhan. Kelihatan seolah-olah kita rohani, seolah-olah kita rajin dalam kegiatan-kegiatan ibadah. Mungkin kita tahu firman Tuhan, kita cakap berkhotbah.
belum tentu, saudaraku, kita benar-benar menyukakan hati Tuhan. Saudaraku yang kekasih, betapa sulit, betapa berat hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang menyukakan hati Tuhan. Sebab itu pujian tadi, sekali lagi saya angkat pujian ini, saudaraku. Dari ketinggian tahtanya, Tuhan menyelidiki setiap hati kita. Pada semua insan di bumi ini, Tuhan menguji. Adakah orang yang benar-benar menjadi anak kesukaannya? Saudara, hari ini periksa hati kita. Sudahkah kita menyukakan hati Tuhan? Sudahkah kita benar-benar hidup sesuai dengan apa yang Dia kehendaki? Jangan kita anggap remeh, saudara. Hanya orang yang berkenan yang bisa kuat, yang bisa tahan berdiri di tahta pengadilannya kelak. Sebab kita semua akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita selama kita ada di dunia ini. Saya mengatakan ini, saudaraku. Saya membayangkan bahwa hidup saya sudah ada di depan tahta pengadilannya. Saya bilang kepada Tuhan, sangat mengerikan Tuhan. Sangat mengerikan kalau hidupku ini tidak benar-benar hidup yang senantiasa menyukakan Engkau. Ketemui aku hidup yang berkenan kepadamu. Sebab itu, saudaraku yang kukasih, hari-hari ini hanya ini yang saya lakukan, yang saya perkarakan kepada Tuhan. Irapatakaya seki Indorotokonaya seki namarotokonaya Indorotokonaya seki dodoi seki namairo Indorotokonaya seki yaralamatokona yaralamas Indorotokonaya seki. Bapak Kau singkapkan, Bapak, buat hati kami takut dan gentar kepadamu saat hari ini, saat kami nanti berdiri di tahta pengadilan-Mu, supaya hidup kami selama kami ada di dunia ini kami tidak main-main. Saudara, hari ini boleh menganggap ini masa lebay, tapi saudara jangan menyesal nanti kelak saudara ada di tahta pengadilannya. Hari-hari ini tidak main-main, saudaraku. Kita harus serius, kita memperkarakan hidup kita. Sudah benar, sudah melakukan apa yang Dia kehendaki. Sungguh berat, Tuhan. Sungguh berat dan sulit untuk menjadi orang-orang yang melakukan kehendak-Mu sesuai dengan standar-Mu. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu, Bapa. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Dari ketinggian tahta-Mu
Kau selidiki setiap kalbu pada semua insan di bumi. Kau yang menguji Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapanmu. Kiranya Engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadiratmu. Kiranya Engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadiratmu, kebahagiaan di hadiratmu, kebahagiaan di hadiratmu. Saudaraku, banyak orang gak mengerti, banyak orang gak paham bagaimana hidup menjadi orang yang benar-benar berkenan kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, bukan saya menganggap saya sudah hebat, karena saya hari-hari ini benar-benar dibawa sama Tuhan untuk benar-benar hidup yang benar-benar berkenan kepada Tuhan. Tidak mudah, saudaraku. Saya bersyukur kepada Tuhan, ini anugerah yang luar biasa yang hari ini saya bisa sampaikan, yang saya bisa saksikan kepada Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Menjadi orang Kristen tidak cuma cukup kelihatannya seperti yang saya katakan, kita sibuk mungkin melakukan kegiatan ibadah, apalagi Natal hari-hari ini orang sibuk bagaimana untuk membuat acara Natal itu semeriah mungkin. Bukan salah Bapak Ibu, tapi apakah kita benar-benar memperkarakan? Apakah kita benar-benar merasakan apa yang kita lakukan itu Tuhan berkenan, menyukakan hati Tuhan? Ini yang harus kita perkarakan, saudaraku yang kekasih. Waktu ini singkat. Kita melihat keadaan dunia hari ini, Bapak Ibu, tidak semakin membaik. Kalau kita tetap tidak sadar, sudah melihat keadaan hari-hari ini, itu sudah ada tanda, Bapak Ibu. Berarti kita tidak mulai main-main, kita harus serius memperkarakan hidup kita ini. Sudahkah kita ini layak? Sudahkah kita berkenan? Ini yang saya perkarakan kepada Tuhan. Apa yang saya harus lakukan buat jemaat di tempat ini, Tuhan. Buat keadaan yang semakin sulit, semakin berat ini.
Hari-hari ini saya banyak duduk diam, banyak berdiam diri mencari sesuatu. Apa yang harus kuperbuat Tuhan? Berat, sungguh berat Bapak Ibu. Apalagi dengan kondisi seperti ini. Untuk mencari Tuhan, mencari wajahnya, sulit ditemui. Karena pergumulan yang berat, kesulitan yang dihadapi setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Sebelum pandemi 19 terjadi di tempat kita alami Bapak Ibu, Tuhan selalu berbicara melewati kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Selalu diperdengarkan, saya ingat sekali, berjaga-jagalah. Ada satu saat kita tidak akan bisa lagi beribadah dengan bebas. Ada satu saat lagi kita sulit untuk benar-benar mencari Tuhan di dalam hidup kita, karena masalah hidup yang begitu berat. Nah, bagi mereka yang mendengar, mereka sudah bersiap-siap pada waktu itu untuk menghadapi keadaan dunia yang semakin sulit hari-hari ini. Masih bisa dilewati. Tapi mereka yang hidup tidak peduli, disampaikan kebenaran firman Tuhan tentang serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Tidak sanggup Bapak Ibu. Mana mungkin kita bisa kudus? Tapi bagi orang-orang yang meresponi kebenaran firman Tuhan hari ini, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Firman Tuhan tidak omong kosong. Tuhan tidak pernah berdusta atas firman-Nya. Cuma kita tidak benar-benar, tidak sungguh-sungguh meresponi apa yang difirmankan ini. Yang diresponi adalah kalau orang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kalau engkau rajin ke gereja, engkau diberkati, kau pasti selamat. Itu yang sering terjadi Bapak Ibu. Engkau tidak menjadi ekor tapi menjadi kepala. Kau pasti akan dipakai luar biasa. Wah. Tapi kebenaran yang sungguh-sungguh yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, untuk kita serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Ngomong, protes, mana mungkin bisa sempurna, mana mungkin bisa kudus. Ini cara setan menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Setan tidak suka kita sempurna seperti Bapa. Hanya orang yang sempurna bisa bersama-sama dengan Tuhan. Kalau Tuhan berbicara, kita pasti bisa Bapak Ibu. Tidak ada yang mustahil baginya. Menjadi orang Kristen itu jangan setengah-setengah. Harus memberi hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita cuma setengah-setengah, tidak bisa melakukan ini. Kita harus berjuang. Kita harus punya ketekatan yang bulat. Hidup nekat kepada Tuhan.
Menjadi orang Kristen harus ekstrim. Tidak cuma hanya sekedar menjadi orang Kristen. Banyak hari ini orang cuma hanya sekedar menjadi orang Kristen. Seperti saya dulu. Saya menyaksikan ini Bapak Ibu Saudari karena saya mengalami. Saya pelaku. Bahkan saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan banyak bohong. Cuma sekedar mendengar mengenakan telinga jemaat supaya jemaat jangan lari. Supaya pelayanan ini tetap eksis. Karena pada waktu itu juga saya belum mengenal kebenaran firman Tuhan yang benar-benar benar. 2016 itu anugerah yang luar biasa bagi saya. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Tuhan buat sesuatu sehingga saya mengerti tanpa proses itu Bapak Ibu. Mungkin saya tidak tahu hari ini apa yang terjadi atas hidup saya. Saat saya mati, saat saya menutup mata saya diperhadapkan di tahta pengadilannya. Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau. Aku tidak pernah kenal engkau. Aku tidak kenal engkau. Karena tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Anugerah yang saya katakan di tahun 2016 itu melewati proses. Sebab itu Bapak Ibu Saudari, kalau kita mengalami yang namanya proses kehidupan hari ini, kita jangan mempersalahkan Tuhan. Kita jangan mengeluh. Kita jangan menyesali semua itu. Itu adalah berkat bagi kita Bapak Ibu. Karena Tuhan ingin membentuk kita untuk kita serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Ini maksud Tuhan. Inilah Tuhan turun ke dunia ini untuk mengembalikan kerancangannya yang semula, untuk kita serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Kita harus menjadi murid, dimuridkan Bapak Ibu. Kita mengikuti Yesus itu harus menjadi murid. Jadi murid bukan jadi jemaat yang cuma hanya kumpul-kumpul di gereja, menyenangkan telinga gembalanya, menyenangkan telinga umatnya. Betapa jahatnya saya kalau seperti itu Bapak Ibu. Saya bersyukur kepada Tuhan, untung saya tidak menjadi penjahat. Karena saya tidak mengerti kebenaran ini. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan ini anugerah yang terbesar bagi saya. Memang sulit, memang berat, rasanya tidak mungkin. Saya mau katakan kepada saudara hari ini, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Asal kita benar-benar sungguh-sungguh. Tidak ada yang mustahil, Bapak. Mustahil bagi saya itu, saya melakukan itu. Tapi hari ini saya bukan mengatakan saya sok, tapi saya benar-benar melakukan ini. Saya tidak takut lagi menyatakan ini. Saya tidak malu lagi mengatakan ini. Saya tidak takut saudara bilang, oh itu gembala sombong. Apakah dia benar-benar suci hidupnya? Saya sedang mengejar itu saudaraku. Saya sedang berjuang untuk ini. Karena ini kebenaran yang tidak boleh kita main-main. Sudah saatnya hari ini kita menjadi orang Kristen harus sungguh-sungguh. Kalau saudara hari ini main-main, saudara akan tertinggal. Sungguh saya katakan ini kepada saudara. Tidak ada
ada yang mustahil. Kalau saya melihat saudara Jumat kemarin, hari Natal, perayaan Natal di tempat ini, saya sempat pesimis. Yang datang itu setahun sekali datang ke gereja. Saya lihat ini Jumat yang tidak pernah datang. Setiap hari Natal baru datang. Setiap tahun baru datang. Rata-rata saya lihat, saya bicara sama Tuhan. Tuhan, ada apa ini? Bagaimana saya mau menyampaikan kebenaran yang hari-hari ini tentang kekudusan, tentang kesempurnaan? Ini Jumat ini yang setahun sekali datang. Aduh, berat Tuhan, gimana? Apa yang saya harus perbuat? Apa yang saya harus sampaikan Tuhan? Kadang-kala kita tuh sok tahu. Akhirnya apa saudaraku? Biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Tuhan berkata, bagiku tidak ada yang mustahil. Amin. Bagiku tidak ada yang mustahil. Berat. Saya angkat itu berat saudaraku. Wow. Kemarin itu betul-betul berkat Tuhan luar biasa. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu. Saya percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Firman Tuhan seberat apapun, kalau Tuhan izinkan. Siapa yang tahu saudaraku, saudara di tempat ini dikirim Tuhan. Saya tidak pernah memaksakan Tuhan, terserah Tuhan. Siapapun yang datang ke tempat ini. Saya percaya orang yang dikirim di tempat ini Tuhan yang mengutus anak-anaknya ke tempat ini. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sudah waktunya hari-hari ini kita akan menyatakan kebenaran itu. Sekeras apapun hari ini, sesulit apapun keadaan umat-umat Tuhan hari ini yang sudah terbiasa dengan kebenaran-kebenaran yang meleset, yang tidak sesungguh-sungguhnya, yang disampaikannya sudah tertanam berabad-abad. Itu untuk mendengar, untuk merubah, untuk memasuki di dalam kehidupan kita itu kebenaran yang murni, untuk menjadi sempurna. Itu tidak mudah. Kalau saya sebagai hamba Tuhan hari ini tidak melakukannya, saya tidak benar-benar berjuang untuk melakukan itu, seperti apa yang Tuhan Yesus teladani dalam hidupnya. Dia rela memberi nyawanya untuk saya dan saudara. Kita tidak mungkin hari ini bisa diselamatkan. Amin. Sebab itu kita sebagai hamba-hamba Allah, aktivis yang ada di tempat ini, saudara yang sudah mengatakan aku hamba Tuhan, atau semua kita yang sudah percaya kepada Tuhan, kita harus memberi hidup kita seperti apa yang Tuhan Yesus teladani. Itu standarnya Bapak Ibu. Kalau tidak, kita tidak akan bisa melihat yang tidak mungkin jadi mungkin. Amin. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, asal ada orang-orang yang mau memberi hidupnya seperti Maria yang rela memberi yang terbaik kepada Tuhan, seperti Yusuf yang tulus. Tanpa itu saudaraku, kita tidak akan melihat kemuliaan Allah. Jangan banyak ngomong, jangan banyak komentar,
Ini yang saya renungkan, saudaraku. Sebab itu pujian tadi. Kiranya engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Karena sangat sulit, sangat sedikit sekali orang yang mau berkenan di hadapan Tuhan, karena harga yang dibayar itu nyawa. Tanpa itu tidak cuma kamu bisa khotbah, lulus sekolah teologi, ya saudara, pandai berkhotbah, saudara punya karunia, punya apapun, tidak ada artinya saudaraku tanpa hidupmu berkenan. Percuma. Yang Tuhan cari, sudahkah kita menyukakan hati Tuhan? Sudahkah hidup kita itu serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa? Walaupun itu melewati yang namanya proses, tidak mudah, tidak langsung jadi sempurna Bapak Ibu. Saya mengikuti Tuhan, saya melayani Tuhan sudah 30 tahun lebih. Saya diberi karunia sama Tuhan di dalam pelepasan, berbahasa roh, apa saja Tuhan kasih, semuanya tidak ada artinya. Hidup saya tidak layak, hidup saya tidak benar kepada Tuhan. Syukur puji Tuhan, tahun 2016 Tuhan sadarkan saya. Banyak orang yang dibaptis di Palangkaraya ini, tapi mana bukti? Tapi saya dikembalikan Tuhan untuk diproses. Tidak apa-apa Tuhan. Daripada saya terkenal, daripada banyak orang yang mengikuti, tapi saya tidak dibentuk oleh Tuhan. Saya ditolak sama Tuhan. Buat apa hidup ini? Buat apa melayani Tuhan? Memiliki jemaat yang banyak, banyak pengikut, tapi ditolak sama Tuhan. Apalah artinya hidup ini? Apa artinya dalam pelayanan? Berlelah-lelah, berkorban, segala-galanya berkorban, uang semuanya, waktu. Saya berjuang, saya berkorban untuk pelayanan ini Bapak Ibu, dari tahun 97. Zamannya Geo Studio itu dulu. Semua habis untuk pekerjaan Tuhan. Saya mengorbankan hidup. Saya rela dipermalukan di seluruh jagat raya ini, saudaraku. Tapi ada maksud Tuhan semuanya. Saya tidak melihat ke belakang, tapi saya melihat ke depan. Saya melihat hari ini hidup sudah berkenan atau tidak. Mari kita perkarakan hidup kita. Sudahkah kita berkenan di hadapan Tuhan? Sudahkah kita melayani dengan benar? Mari kita perkarakan, saudaraku. Tuhan tidak butuh suaramu yang bagus. Tuhan tidak butuh musikmu dengan bagus. Tuhan tidak butuh engkau berkhotbah dengan hebatnya, tapi Tuhan butuh hidup, benar-benar hidup berkenan, hidup yang benar-benar layak di hadapan Tuhan, tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan, hidup sekudus-kudusnya. Ini yang membuat saya, Bapak Ibu, saya kejar kekudusan itu. Saya menanggalkan semua kenyamanan hidup, keinginan daging. Aku lepaskan Tuhan, aku rela Tuhan, aku rela. Tidak ada yang kuingini selain Engkau Tuhan. Dan aku pasti menghadap tahta pengadilan-Mu. Semua kita menghadap tahta pengadilan Allah, saudara. Saudara bersyukur hari ini masih muda.
Kalau saudara masih muda, saat hari ini saudara melakukan ini, saudara mengejar kekudusan ini. Anak-anak muda yang ada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah ini, saudara akan memenangkannya. Hidup duduk diam di bawah kaki Tuhan, perkarakan hidupmu. Tuhan, aku mau hidup kudus seperti Engkau kudus. Aku mau sempurna seperti Engkau Tuhan, supaya hidupku dapat menjadi berkat buat Kalimantan Tengah, Palangkaraya ini, untuk menjadi kemuliaan. Siapkan hatimu, saudaraku. Kalau kau tidak dipuji, tidak apa-apa Tuhan, yang penting aku menyenangkan Engkau. Ada seorang pendeta di sini datang, bukan pendeta, hamba Tuhan atau penginjil. Saya mau cari gereja yang rame-rame. Bayangkan, sudah pendeta, sudah melayani Tuhan, sudah kemana-mana melayani Tuhan. Dia berbicara, saya mau cari gereja yang rame-rame. Yang rame-rame di mana, saudara? Yang banyak orang. Kalau saudara hanya melihat rame-ramenya, senang-senangnya saudara, apakah Tuhan berkenan atas kita? Itu masalahnya. Hari ini saudaraku, kita harus tahu, harus sadar, kita harus mencari kesukaan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, karena Tuhan maha hadir. Tuhan maha hadir. Tuhan hidup. Di mana kita ada, Dia ada. Dia tahu apa yang kita perbuat. Tuhan tidak bisa dibohongi, saudaraku. Apa yang kita lakukan semua tercatat. Nanti di saat tahta pengadilannya kita ditelanjangi, semua apa yang kita perbuat selama kita ada di dunia ini terbuka. Apa yang kita sombongi hari ini? Apa yang kita mau sombongi? Tidak ada. Mari duduk diam, merendahkan hati di bawah kaki Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita angkat pujian. Kita minta, Tuhan Bapa, tolong aku, beri aku mengerti apa yang Kau inginkan dalam hidupku sebelum berakhir hari-hari kita ini, saudara. Yuk kita melakukan kehendak Bapa. Tanpa pertolongan Tuhan kita tidak bisa. Tanpa kita merendahkan hati kita di bawah kaki Tuhan tidak bisa. Jangan main-main lagi. Hari ini sudah waktunya, saudara. Saudara ambil keputusan.
melakukan semua sebelum berakhir hariku. Ku mau menyelesaikan tugasku. Banyak jiwa yang terhilang akan binasa. Jadikan aku alatmu, selamatkan mereka. Tuhan, inilah aku. Tuhan, utuslah aku menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu melalui hidup. Sekali lagi angkat pujian-Mu. Kalau boleh Bapak Ibu bangkit berdiri, tanda kesungguhan saudara kepada Tuhan. Tanda saudara meresponi apa yang Tuhan sampaikan bagi kita pada saat hari ini. Dalam hidup sebelum berakhir hariku, ku mau melakukan kehendak-Mu. Tolong aku, harus buat apa? Aku bersedia melakukan semua sebelum berakhir hariku. Ku mau menyelesaikan tugasku. Banyak jiwa yang terhilang akan binasa. Jadikan aku alatmu, selamatkan mereka. Tuhan, ini saudaraku. Kalau saudara hanya setengah-setengah, kalau cuma kita di mulut tidak benar-benar melakukannya, memberi hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, hidup sesuci-suci, sekudus-kudusnya, sempurna seperti Bapa. Omong kosong. Kita mengatakan, jadikan aku alat-Mu, selamatkan mereka. Tuhan, inilah aku. Tuhan, utuslah aku. Sebab itu saudara, kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau komitmen. Berkomitmen dulu saudara, dan kita berjuang untuk melakukan semua itu. Tanpa Tuhan kita tidak bisa menyatakan hadirnya Tuhan, menyatakan kasih-Nya melalui hidup kita saudara. Katakan, banyak jiwa yang terhilang, banyak jiwa yang terhilang akan binasa. Jadikan aku alatmu, selamatkan mereka.
kesalahanku. Oh, Tuhan utuslah aku. Mari angkat hatimu, katakan, menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu melalui hidupku. Menyatakan kasih Tuhan, menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu melalui hidupku. Dengan tulus hati Tuhan, hari ini kami mengucap syukur untuk kembali diingatkan. Di ujung tahun ini Tuhan, kami diingatkan apa yang sudah kami lakukan selama ini. Terlalu mementingkan diri kami sendiri Bapa, sehingga kami lupa banyak jiwa yang merindukan, banyak jiwa yang tidak mengerti bahwa ada kekekalan yang mereka bawa dan kami bawa. Kami begitu jelas bahwa kekekalan yang kami bawa adalah bersama dengan Tuhan, tetapi mereka tidak tahu Tuhan. Dan kami bersuka cita sendiri merasakan kebaikan Tuhan, tanpa kami membawa mereka juga merasakan kebaikan Tuhan. Hidup ini terlalu singkat Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Jika hari ini kami boleh nekat dan kedengarannya lebay berkata apa yang harus kami lakukan, tapi Tuhan tahu hati kami, betapa kami semua di sini mengasihi Tuhan, dan kami mengambil bagian apa yang telah Tuhan inginkan kami lakukan. Tolong kami ya Bapa, tidak tahu sampai kapan hidup kami masih ada, tidak tahu sampai kapan nafas kami masih ada, jantung yang berdetak pun kami tidak tahu kapan berhenti. Tapi yang kami tahu, kami harus menyelesaikan tugas kami secepatnya. Ini mendesak Tuhan, mendesak kami untuk kami tidak lagi memusingkan apa yang kami makan, minum, pakai mulai hari ini. Semua Tuhan cukupkan, tetapi kami memusingkan keberadaan kami di hadapan Tuhan, supaya kami memancarkan kebaikan Tuhan. Ya Bapa, tolonglah kami manusia yang bodoh ini, yang selalu memakai pikiran kami dan selalu menganggap diri kami ini pintar. Tuhan, hari ini, siang hari ini kami bertobat Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau menyelamatkan kami, keluarga kami, pekerjaan, pelayanan kami di tempat ini. Dan banyak orang akan melihat kebaikan Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sungguh suatu kehormatan melayani Tuhan, dan upah kami adalah boleh melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati hamba-Mu, berkati seluruh pengurus dan pelayanan di tempat ini, dan setiap jemaat membawa berkat Tuhan seperti hamba-Mu ini menerima berkat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan, Bapa yang agung, Bapa yang mulia, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Feliz Navidad.